Huo Yuhao tampak sedikit bersemangat. Dia tertawa kecil dan berkata, "Sudah selesai, kakak senior ketiga. Tunggu dan lihat, kali ini, Kekaisaran Sun Moon pasti akan merasakan rasa sakit di tulang mereka." Petik 2. Su Sanshi tertawa dan berkata, "Saya suka itu. Jangan khawatir, semua orang dalam posisi. Pergi dan istirahatlah." Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengambil 2 botol susu dan menyilangkan kakinya saat dia duduk. Dia menyerap kekuatan jiwa dalam botol susu saat dia mengaktifkan teknik surgawi misterius pada saat yang sama sehingga dia bisa mengisi apa yang telah dia keluarkan dari sebelumnya. Sosok Wang Donger tiba-tiba muncul dalam benaknya dalam sekejap itu. Alangkah fantastisnya jika Donger ada di sini. Dengan adanya Donger, kita bisa menggunakan kekuatan Haodong bersama-sama, dan itu akan membantu saya pulih lebih cepat daripada menggunakan botol susu ini. Hati Huo Yuhao mulai berdenyut sakit ketika dia memikirkan Wang Donger, dan kegembiraannya dari sebelumnya turun sedikit. Namun, Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tingkat tinggi, dan dia sangat menyadari efek dari setan batin terhadap kultivasi. Dia dengan cepat mengusir pikirannya dan kembali ke ketenangan. Kemampuan pemulihan Huo Yuhao sangat tangguh. Dia memanfaatkan energi kehidupannya yang luar biasa dan memulihkan sebagian besar kekuatan fisik dan kekuatan rohaninya setelah beberapa saat. Huo Yuhao membuka matanya, dan 2 garis petir yang dingin tampak melintas di langit malam. Huo Yuhao mengangguk pada Su Sanshi, yang melindunginya di sampingnya, dan berkata, "Baiklah, itu cukup bagus. Aku pergi, kakak senior ketiga." Petik 2. Baik, saya akan mendukung Anda. Ayo pergi. Su Sanshi terkekeh, dan dia melonjak ke udara bersama Huo Yuhao pada saat yang sama. Namun, Huo Yuhao terbang menuju ke Kekaisaran Sun Moon, sementara Su Sanshi langsung naik ke langit. Huo Yuhao kembali ke udara, dan ia terbang setinggi sekitar 1000 meter. Dia kembali ke tepi alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Moon sebelum dia berhenti, dan mengambil alat jiwa yang tampak aneh dari sakunya. Alat jiwa ini terlihat seperti kotak logam. Itu tidak terlalu besar, dan panjangnya sekitar 0,5 meter, lebar 30 cm, dan tebal 20 cm. Struktur kotak logam ini tampak agak kasar, tetapi orang bisa mengetahui dengan lebih cermat bahwa kekasaran dan kekasaran sebenarnya disebabkan oleh pola-pola halus yang tak terhitung yang dikumpulkan bersama-sama. Ada banyak pola iblis terukir di dalam kotak. Huo Yuhao membuat beberapa penekanan cepat pada permukaannya, dan kekuatan jiwa yang lemah melaju dari kotak. Pada saat berikutnya, garis logam tunggal menonjol dari depan dan dengan cepat membentang hingga hampir 2 meter. Ujung garis logam tiba-tiba terbuka, dan berubah menjadi lingkaran demi lingkaran benang logam. Semuanya tampak sangat aneh. Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwanya ke dalam kotak, dan dengan cepat menekan beberapa baris lagi. Benang logam yang menonjol bersinar dengan lingkaran cahaya perak saat gelombang tak berbentuk berdesir keluar secara diam-diam. "Guru Xuan, saya harap mainan Anda bekerja." Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri dengan geli. Tinggi di langit di atas cakrawala. Ada alat pengintai udara ketinggian tinggi yang memiliki banyak lampiran tambahan dibuka untuk membantunya melayang di udara. Sepotong logam yang seukuran telapak tangan di ujungnya tiba-tiba menyala ketika lingkaran cahaya seperti pusaran air dengan cepat muncul di atasnya. Cahaya itu sangat aneh, dan gelombang lembut muncul dari permukaannya. Lampu tiba-tiba menjadi lebih kuat, dan menerangi area di atas alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi ini. Bam! Suara garing bisa terdengar, dan gelombang demi gelombang listrik dilepaskan dari potongan logam itu, yang dengan cepat melonjak di dalam alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi awalnya beroperasi secara stabil, tetapi tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika cahaya di atasnya menjadi lebih intens. Situasi yang sama terjadi pada setiap alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi dalam jarak ratusan kilometer. Sepertinya mereka semua tidak berfungsi. Di dalam Kamsun Moon Empire di Mingdou Mountain Range. Apa? Alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi tidak berfungsi. Kami kehilangan komunikasi. Petik 2. Mereka berkemah dalam depresi di dalam gunung, dan mereka bahkan bosan gua ke gunung untuk tujuan keselamatan. Mereka berada tidak jauh di belakang puncak tertinggi pegunungan Mingdou,
dan mereka secara khusus bertanggung jawab untuk mengendalikan semua alat pengintai jiwa di daerah tersebut. Tempat ini bisa disebut markas intelijen Kekaisaran Sun Mun di Pegunungan Mingdou, dan seorang insinyur jiwa kelas 9 yang secara pribadi bertanggung jawab atasnya. Insinyur jiwa kelas 9 ini adalah Medbul Douluo, Wang Yiheng, yang juga adalah komandan Legiun Insinyur Jiwa Insinyur Tiran Jahat. Dia ditempatkan di sini dadakan. Evil Tyrant Legion telah beralih tugas penjaga dengan Legiun yang awalnya ditempatkan di sini karena satu alasan sederhana, insinyur jiwa Evil Tyrant Legion adalah yang tercepat, dan mereka yang paling terampil dan mahir bereaksi terhadap semua jenis situasi. Wajah Wang Yiheng menjadi hitam ketika dia mendengarkan laporan insinyur jiwa itu. Hanya beberapa menit yang lalu, melintasi beberapa puluh kilometer langit di depan puncak utama Pegunungan Mingdou, mereka kehilangan kontak dengan lebih dari 20 alat pengintai udara ketinggian tinggi. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka kehilangan kontak dengan satu alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi, orang masih bisa mengatakan bahwa alat jiwa telah berfungsi dengan sendirinya. Namun, kehilangan kontak dengan begitu banyak orang pada saat yang sama, apa artinya itu? Seseorang telah melakukan sesuatu pada mereka. Bahkan Titlet Douluo kesulitan melepaskan kemampuan mereka di ketinggian 3000 meter. Mungkin ada alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melumpuhkan satu alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi tanpa ditemukan, tetapi melumpuhkan puluhan hal itu sekaligus. Mungkinkah puluhan Titol Douluo yang mahir menyembunyikan diri telah membuat langkah pada saat yang sama? Bagaimana itu mungkin? Bahkan seluruh benua tidak memiliki banyak judul Douluo yang pandai menyembunyikan jejak mereka. Apakah Legiun Patroli telah diaktifkan? Mereka telah dikerahkan, Tuan. Aku khawatir mereka tidak akan memiliki tenaga kerja yang cukup. Lewati pesanan saya, gunakan bagian belati Evil Tyrant Legion, dan mereka harus melakukan apa saja untuk menangkap musuh mereka jika mereka bertemu dengan siapapun. Jika mereka menemukan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi kami, mereka harus merebutnya kembali. Jika kita benar-benar tidak bisa mengambilnya kembali, kita tidak bisa membiarkan mereka berakhir di tangan Kekaisaran Bintang Luo bahkan jika mereka rusak. Petik 2. Iya. Pesanan cepat keluar dari markas intelijen. Wang Yiheng mondar-mandir di dalam guanya, dan ekspresinya sehitam mungkin. Punggungnya basah oleh keringat setelah mondar-mandir beberapa putaran. Alat jiwa pengintai udara di ketinggian Kekaisaran Matahari Bulan belum matang, tetapi mereka masih mewakili standar tertinggi alat pengintai jiwa Kekaisaran Matahari Bulan. Jika Kekaisaran Luo Star berhasil mendapatkan dan menguraikan hal-hal itu, maka dia akan melakukan dosa yang tak termaafkan. Tidak, aku harus pergi. Wang Yiheng terus merenung, tetapi dia tidak cukup yakin, dan segera bergegas keluar dari gua. Dia mengaktifkan alat jiwa tipe terbang kelas 9 dan naik ke langit seperti seberkas cahaya. Dia mengaktifkan alat jiwa komunikasinya pada saat yang sama sehingga dia bisa menerima kecerdasan dari lengan intelijen mereka secara real time. Tidak heran kalau Wang Yiheng tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kekaisaran Sun Mun telah sangat baik dalam mengunci kemampuan pengawasan Star Luo Empire selama periode waktu ini, dan Star Luo Empire telah ditekan ke titik di mana mereka tidak bisa menolak sama sekali. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lebih dari 3000 meter di langit. Mereka berdiameter sekitar 2 meter, dan tampak cukup besar. Tapi ukuran itu nyaris tidak ada dalam cakrawala langit yang tak terbatas, dan itu bahkan tidak sebesar partikel debu jika dilihat dari jauh. Mencari satu sudah sulit, apalagi menemukan lebih dari 20 melintasi beberapa ratus kilometer langit. Yang lebih menakutkan adalah bahwa musuh-musuhnya dapat mengacaukan semuanya pada saat yang sama, itu hanya situasi yang tak terbayangkan. Kekaisaran Sun Mun hanya membuat sedikit lebih dari 100 alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi, dan ini adalah produk dari penemuan penelitian terbaru mereka. Mereka masih perlu terus menyempurnakannya setelah itu, tetapi semua perbaikan itu harus didasarkan pada fondasi asli. Kehilangan bahkan satu pun adalah kehilangan yang mengerikan. Tanpa membahas hal-hal lain, bahan yang digunakan untuk membuat alat jiwa ini sehingga mereka dapat terus beroperasi di ketinggian tinggi berarti ini adalah bahan kelas atas yang digunakan untuk membuat alat jiwa.
Mereka baru saja kehilangan lebih dari 20 sekaligus, bukankah Kaisar Kekaisaran Sun Mun Su Tianran menjadi gila? Huo Yuhao masih melayang di udara, dan senyum di wajahnya semakin bersinar. Sebuah layar kecil muncul di kotak logam miliknya, dan layarnya dengan jelas menunjukkan bahwa lebih dari 20 titik hijau terbang ke arahnya. Selanjutnya, mereka bergerak di ketinggian 3000 meter. Sangat bagus. Bahkan Kekaisaran Sun Mun tidak mungkin menemukan bahwa aku telah mencuri barang-barang itu. Biarkan aku menangkap mereka. Petik 2. Huo Yuhao dengan cepat melonjak ke langit, dan mulai terbang menuju ketinggian 3000 meter. Pada titik ini, alat-alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi terbang ke arahnya dengan kecepatan secepat mereka bisa mencapai. Alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Mun sama sekali tidak berguna pada 3000 meter, dan lokasinya tidak dekat dengan pegunungan Mingdou. Bagaimana dia bisa terdeteksi pada ketinggian itu? Potongan-potongan logam dan kotak logam dengan benang logam yang panjangnya lebih dari 2 meter adalah semua kreasi yang baru dikembangkan oleh master dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte, Xuan Ziwen. Selain itu, Xuan Ziwen telah membuat barang-barang kustom untuk Huo Yuhao setelah ia membawa alat jiwa pengintai udara super tinggi kembali waktu lain. Ini adalah alat jiwa kelas 8, dan itu yang terbaik yang bisa dibuat Xuan Ziwen, itu dikenal sebagai pengendali jiwa jarak jauh. Xuan Ziwen awalnya membuat alat jiwa ini untuk mengontrol jarak jauh alat jiwa pengintai dari jarak jauh. Kekaisaran Sun Mun sudah sangat akrab dengan teknologi ini, tetapi Xuan Ziwen membuat efek pengendali jiwa jarak jauh mereka menjadi lebih baik, sehingga mereka dapat digunakan pada jarak yang lebih jauh untuk tujuan kendali jarak jauh. Alat jiwa pengintai udara Kekaisaran Sun Mun dikendalikan menggunakan mekanisme dan lampiran yang serupa, tetapi ujung penerima mereka dipasang di dalamnya, sedangkan potongan logam yang digunakan Huo Yuhao sebelumnya dipasang di luar. Xuan Ziwen telah membuat hal ini setelah memiliki pencerahan. Dia dengan cepat menemukan celah di alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi setelah memberinya pemeriksaan sederhana. Ini adalah salah satu arahan penelitian Illustrious Virtue Hall yang paling penting saat dia masih di sana, dan karenanya dia tahu banyak tentang mereka karena posisinya sebagai peneliti utama. Oleh karena itu, ia memberikan pengendali jiwa jarak jauh yang telah ia ciptakan untuk Huo Yuhao setelah memperbaikinya. Dia menambahkan beberapa susunan formasi yang unik dan khusus yang dimaksudkan untuk mengontrol tujuan pada potongan logam. Susunan formasi ini dapat menghasilkan energi yang sangat kuat yang menghancurkan unit kontrol dalam alat jiwa, dan potongan logam akan meretas ke dalam alat jiwa pada saat yang sama, dan mendapatkan kontrol atas seluruh sistem kontrol alat jiwa pengawasan udara ketinggian tinggi. Mereka kemudian bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh kotak logam di tangan Huo Yuhao dari jarak jauh. Ada banyak teori rumit yang terlibat, dan bahkan Huo Yuhao tidak mahir dalam hal ini meskipun dia adalah insinyur jiwa kelas 7. Tentu saja, pengendali jiwanya jarak jauh hanya bisa mengendalikan alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi setelah dia memperbaikinya. Alat jiwanya tidak bisa mengendalikan jenis alat jiwa lainnya. Pada saat ini, Huo Yuhao menggunakan fitur itu untuk menculik sekelompok alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi. Sama seperti apa yang dikhawatirkan oleh Wang Yiheng, penelitian yang dilakukan oleh 3 negara asli benua Douluo terhadap alat-alat jiwa pengawasan akan sangat ditingkatkan jika begitu banyak alat-alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi jatuh ke tangan Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah bisa melihat alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi terbang ke arahnya satu demi satu di kejauhan. Namun, dia juga bisa melihat sinar cahaya terbang keluar dari pegunungan Mingdou satu demi satu pada saat yang sama, dan mereka sedang menuju tepat ke sisi ini. Huo Yuhao sudah meramalkan ini sejak lama. Kekaisaran Sun Mun baru saja kehilangan kontak dengan begitu banyak alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi pada saat yang sama. Hal-hal akan benar-benar aneh jika mereka tidak bereaksi. Saya harap Titlet Douluo atau insinyur jiwa kelas 9 tidak muncul lebih dulu dari pihak musuh. Huo Yuhao melirik kotak logam di tangannya, dan dia memicingkan matanya sedikit saat dia mengaktifkan deteksi spiritual ke tingkat tertinggi yang mungkin. Ada mekanisme penghancur diri yang dipasang di pengendali jiwanya jarak jauh, jadi dia masih bisa menghancurkan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi jika dia tidak bisa mengambilnya.
Namun, itu adalah pilihan terakhir, hatinya akan sakit jika dia harus menghancurkan begitu banyak barang berharga. Nilai hanya logam langka yang terlibat dalam kerajinan mereka sudah tak terbayangkan. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi pertama dengan cepat terbang sebelum Huo Yuhao. Dia dengan cepat naik, dan cahaya pada cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya menyala sekali sebelum menelan semuanya. Pertama, karena setiap alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi bervariasi dalam jarak satu sama lain, kedatangan mereka pasti akan terhuyung bahkan jika mereka mulai terbang menuju Huo Yuhao pada saat yang sama. Kedua, yang ketiga, tidak butuh waktu lama sebelum Huo Yuhao mengantongi 6 alat jiwa pengawasan ketinggian tinggi di cincin penyimpanan Starlight Sapphire-nya. Sepertinya saya akan kembali dengan imbalan dan keuntungan yang tak terhitung. Namun, 5 bayangan dengan cepat menimpanya pada saat ini. Kelima bayangan ini tidak bersatu, tetapi terpisah di langit. Huo Yuhao telah mengaktifkan imitasi dan domain interferensi spiritualnya, dan sangat sulit untuk menemukan kehadirannya. Huo Yuhao sudah melihat mereka datang sejak lama dengan deteksi spiritual. Setiap satu dari 5 insinyur jiwa ini membawa detektor di tangan mereka, dan detektor ini adalah detektor osilasi paling canggih, hal-hal yang Huo Yuhao tidak kebal terhadapnya. Meskipun mereka tidak tahu lokasi khusus Huo Yuhao, mereka bisa menutupi area efek yang luas jika mereka merentangkan detektor mereka ke segala arah. Mereka akan menemukan Huo Yuhao selama mereka mengetahui lokasi kasarnya. Orang-orang ini sedang mendekati posisi Huo Yuhao. Huo Yuhao menyapu pikirannya ke langit di kejauhan dengan deteksi spiritual, dan alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi lainnya yang masih berkumpul dengan cepat. Keputusan teraman untuk Huo Yuhao adalah berbalik dan berlari, sebelum menghancurkan yang tidak bisa ia pertahankan. Dia akan mengalami kerugian besar bagi lawan-lawannya dan juga akan kembali dengan panen yang layak. Tapi dia tidak bisa pasrah mengambil keputusan itu. Dia hanya bisa menggunakan metode ini sekali, musuh-musuhnya tidak akan ditipu pada waktu berikutnya. Bahkan satu alat jiwa tambahan yang dicuri adalah pot kekayaan besar lainnya yang didapat. Huo Yuhao merenung sejenak sebelum dia dengan tegas menarik kotak logam di tangannya, dan kemudian berbalik dan langsung menuju ketinggian yang lebih rendah. Alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi yang bergegas akan berkumpul di lokasi ini. Huo Yuhao yakin bahwa dia tidak punya cukup waktu untuk mengumpulkan mereka semua, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan dirinya sehingga dia bisa menarik perhatian musuh-musuhnya, sehingga dia bisa menyibukkan mereka. Mungkin dia bahkan bisa mengalahkan mereka dalam pertempuran, sehingga dia bisa membeli waktu untuk alat jiwa pengintai super tinggi untuk terbang sebelum mengambil semuanya setelah itu. Tidak diragukan lagi itu akan menjadi hasil terbaik. Sebelum dia menjalankan operasi ini, Huo Yuhao telah mempertimbangkan untuk meminta Duke Harimau Putih untuk mengerahkan guru jiwa untuk membantunya. Namun, Master jiwa normal bahkan tidak bisa mendekati wilayah ini tanpa ditemukan oleh alat jiwa pengawasan udara. Jadi hanya dia yang bisa menyembunyikan dirinya sambil mempertahankan dirinya pada ketinggian seperti itu. Saya akan mengambil kesempatan ini. Jika tidak berhasil, maka saya akan lari. Huo Yuhao menjadi jauh lebih berani setelah Skydream Ichewon mengingatkannya tentang manfaat yang dapat diberikan oleh timbangan terbalik Beast God. Huo Yuhao terjun ke bawah dengan cepat, dan segera mengubah arah ke samping setelah dia turun sekitar 2000 meter. Dia tidak menghapus efek imitasi dan domain interferensi spiritualnya karena itu sudah terlalu jelas, musuh-musuhnya mungkin tidak akan ditipu jika mereka pintar. Dia terbang melintasi sayap mereka, dan detektor osilasi yang dipegang oleh insinyur jiwa kekaisaran bulan matahari di sisi paling kiri memiliki reaksi. Di sini, dia segera memberitahu mitranya dengan alat jiwa komunikasinya. Sebuah meriam hitam tebal langsung muncul di pundaknya, dan dia melepaskan tembakan ke arah Huo Yuhao sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan kepadanya oleh detektor osilasi. Baut cahaya ungu kebiruan ditembakkan. Prediksi lawan Huo Yuhao sangat akurat, jika Huo Yuhao terus terbang maju, dia kemungkinan besar akan bertabrakan dengan peluru meriam ini. Meriam petir kelas 6 sengit. Insinyur jiwa The Sun Moon Empire yang bertanggung jawab untuk intelijen dan deteksi adalah yang terkuat. Sebelumnya,
Huo Yuhao telah menemukan bahwa 2 insinyur jiwa di antara 5 musuhnya adalah insinyur jiwa kelas 7 yang juga sage jiwa, sedangkan 3 lainnya adalah insinyur jiwa kelas 6. Hampir tidak ada orang di dunia yang lebih baik daripada Huo Yuhao dalam prediksi. Kerangka Huo Yuhao tiba-tiba terhenti di udara saat peluru meriam mendekatinya, dan sayap di belakang punggungnya ditutup sebelum ia mulai terjun ke bawah karena terjun bebas. Huo Yuhao telah menggunakan langkah ini sangat sering, dan efektivitasnya telah teruji oleh waktu. Penguasa jiwa yang normal tidak berani berperilaku seperti dia, jatuh itu mudah, tetapi menghentikan terjun bebas akan membuat beban yang begitu berat sehingga tubuh mereka tidak bisa menerima tekanan bahkan jika mereka memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Boom, sebuah ledakan hebat pecah terbuka di atas kepalanya, dan sejumlah besar baut kilat menutupi beberapa ratus meter persegi di sekelilingnya. Jika reaksi Huo Yuhao sedikit lebih lambat, ia akan segera disambar oleh petir itu. Insinyur jiwa lainnya telah bereaksi pada saat itu, dan mereka dengan cepat bergerak untuk mengepungnya. Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan hanya membela secara pasif. Dia bukan hanya master jiwa, dia juga seorang insinyur jiwa. Bola cahaya biru cemerlang melonjak dari dadanya saat dia jatuh. Orang bisa tahu dari pemeriksaan lebih dekat bahwa ada kalung yang tergantung di lehernya, dan liontin itu adalah apa yang bersinar dengan cahaya biru. Liontin ini tampak sebesar telur merpati. Itu hanya bisa dilihat melalui pakaiannya, tetapi orang masih bisa melihat cahaya biru cemerlang dan cemerlang yang tampaknya dari alat jiwa yang dibuat dengan Starlight Sapphire sebagai tubuh utamanya. Cahaya menyala lagi dan lagi saat cahaya biru dengan cepat menutupi seluruh tubuh Huo Yuhao, termasuk kepalanya. Tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya ditutupi baju besi biru tua. Armor biru gelap ini dipenuhi dengan semacam keanggunan ramping, dan menutupi setiap bagian tubuh Huo Yuhao. Alat jiwa tipe terbang di belakang punggung Huo Yuhao telah lepas karena itu, dan Huo Yuhao menariknya ke dalam cincin penyimpanannya. 3 pasang sayap biru gelap dengan cepat membentang di belakang punggungnya, dan mengeluarkan cahaya biru untuk menstabilkan tubuhnya. Helmnya seperti kubah yang menutupi kepalanya, dan bahkan wajahnya pun tertutup. Ada celah di dahinya, dan ada permata biru pucat di celah itu. Ya, ini adalah alat jiwa berbentuk manusia yang telah dibuat Xuan Ziwen untuk Huo Yuhao. Kekaisaran Sun Mun telah menghabiskan waktu paling lama meneliti alat-alat jiwa tipe manusia. Saat itu, Huo Yuhao telah mencuri alat jiwa tipe manusia raksasa itu. Benda itu berakhir di tangan Xuan Ziwen, dan akhirnya terkoyak. The Virtue Hall dan dunia insinyur jiwa Kekaisaran Sun Mun selalu berjalan dua arah dengan penelitian mereka tentang alat jiwa berbentuk manusia. Satu arah adalah menuju alat jiwa berbentuk manusia raksasa yang diwakili oleh Hallmaster dari Hall Kebajikan termasyur, Jing Hongchen. Jing Hongchen dan banyak insinyur jiwa percaya bahwa alat jiwa hanya bisa menyimpan lebih banyak kekuatan jiwa ketika mereka memiliki volume yang cukup, dan hanya dengan begitu mereka dapat memiliki kekuatan tempur yang lebih kuat untuk mempengaruhi pertempuran. Di sisi lain, Xuan Ziwen dan beberapa insinyur jiwa lainnya memimpin arah kedua, mereka ingin meminimalkan alat jiwa berbentuk manusia. Xuan Ziwen percaya bahwa meskipun alat jiwa berbentuk manusia raksasa dapat memiliki alat jiwa yang lebih kuat dan lebih kuat terpasang pada mereka, dan lebih banyak botol susu untuk menyimpan kekuatan jiwa juga, bahwa volume besar akan menjadi canggung, dan sumber ketidaknyamanan yang ekstrim. Alat jiwa berbentuk manusia raksasa akan menjadi sangat sulit untuk dikendalikan, dan mereka lebih mudah menjadi sasaran dan diserang oleh musuh. Mereka akan mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan jiwa pada saat yang sama, dan kelebihannya tidak melebihi yang kontra. Kedua sekolah yang berbeda ini tidak dapat melakukan apapun untuk meyakinkan pihak lain, sehingga mereka membenamkan diri dalam arah penelitian masing-masing. Ada lebih banyak insinyur jiwa yang berlangganan alat jiwa berbentuk manusia raksasa, oleh karena itu arah ini adalah arus utama di Illustrious Virtue Hall saat itu. Meskipun Xuan Ziwen tidak menyetujui arah penelitian itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan penelitian di arah yang sama. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk terlibat dengan temuan teknologi terbaru di bidang ini. Huo Yuhao telah memberikan alat jiwa berbentuk manusia raksasa kepada Xuan Ziwen,
dan itu sangat penting untuk penelitian Xuan Ziwen dalam alat jiwa. Dia merangkum pro dan kontra alat jiwa berbentuk manusia raksasa, dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip-prinsipnya sendiri dan menggabungkannya dengan alat jiwa berbentuk manusia yang telah dibuat Huo Yuhao saat itu dengan teknik mekanik Tangsek, dan dengan demikian menciptakan sendiri sekolah. Xuan Ziwen telah melakukan percobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya ia menyerahkan produk akhir ini kepada Huo Yuhao. Xuan Ziwen telah memanggil alat jiwa berbentuk manusia bahwa Huo Yuhao mengenakan alat jiwa kelas 7. Meskipun itu kelas 7, Xuan Ziwen paling puas dengan ciptaan ini di antara banyak ciptaan lainnya. Produk ini menggabungkan penelitiannya sendiri, temuan penelitian Illustrious Virtue Hall, dan teknik mekanis Tangsek. Saat itu, ketika penelitian tentang alat jiwa berbentuk manusia mencapai standar tertentu, poin terpenting yang membingungkan insinyur jiwa adalah bagaimana mengendalikan alat jiwa ini. Dari sudut pandang mereka, alat-alat jiwa tidak akan pernah bisa gesit atau sefleksibel guru jiwa tidak peduli seberapa fleksibelnya mereka. Ini adalah salah satu alasan paling penting mengapa alat jiwa berbentuk manusia yang lebih kecil tidak diakui atau disetujui. Karena mereka tidak bisa fleksibel atau cukup gesit, alat jiwa ini hanya bisa mengandalkan kekuatan untuk memperbaiki masalah mereka. Oleh karena itu, alat jiwa berbentuk manusia raksasa diakui. Namun, begitu penelitian dalam alat jiwa berbentuk manusia raksasa mencapai standar tertentu, insinyur jiwa Sun Moon Empire menemukan bahwa mengendalikan benda seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang guru jiwa tunggal oleh dirinya sendiri. Bahkan jika alat jiwa itu dapat dikendalikan melalui beberapa susunan formasi yang kompleks, alat jiwa berbentuk manusia akan menjadi sangat canggung dan besar. Memindahkan mereka di medan perang itu sulit, dan itu hanya bisa digunakan sebagai benteng jiwa. Itu berarti seluruh motivasi untuk menciptakan jiwa berbentuk manusia akan hilang. Dalam keadaan seperti itu, insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon memikirkan sesuatu untuk menyelesaikan ini, untuk mengontrol sejumlah besar susunan formasi kompleks sehingga alat jiwa berbentuk manusia raksasa dapat menjadi gesit. Mereka hanya bisa mengandalkan pikiran dan kesadaran individu untuk mengendalikan mereka, alat jiwa daripada tangan seseorang menggunakan semua jenis remote. Namun, ini memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk kekuatan spiritual, dan bahkan para insinyur jiwa kelas 9 pun tidak yakin untuk dapat memenuhi permintaan ini, kecuali mereka adalah tipe 9, tipe spiritual Titlet Douluo, hanya dengan begitu mereka dapat mencapai ini. Namun, Titoul Douluo tipe spiritual sangat jarang terlihat di seluruh benua, sementara sebagian besar penguasa jiwa Kekaisaran Sun Moon adalah insinyur jiwa. Ini berarti tipe spiritual lebih sedikit dan lebih jauh di antaranya. Itulah alasan mengapa penelitian ini menjadi hambatan ketika mencapai titik itu. Di sisi lain, Xuan Ziwen tidak memiliki masalah dengan penelitiannya. Pertama, dia sedang meneliti versi skala kecil, dan master jiwa dapat menggunakan anggota tubuh mereka untuk mengaktifkan bagian-bagian mekanik untuk mengendalikan mereka. Pada saat yang sama, dia tidak menyerah pada gagasan penguasa jiwa yang mengendalikan alat jiwa berbentuk manusia dengan kesadaran dan kekuatan spiritual mereka. Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual hidup. Selain itu, dia pasti akan bisa menjadi Douluo berjudul di masa depan. Pada saat yang sama, alat jiwa berbentuk manusia yang lebih kecil membutuhkan daya spiritual yang jauh lebih kecil untuk bergerak. Oleh karena itu, Xuan Ziwen mulai secara bertahap membuat barang ini sesuai dengan teori dan prinsipnya sendiri. Setelah Huo Yuhao memakai alat jiwa berbentuk manusia ini, ruang di antara kedua alisnya dengan cepat menempel pada permata transparan saat kesadaran dan pikirannya dengan cepat mentranslokasi seluruh alat jiwa berbentuk manusia. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah seluruh alat jiwa berbentuk manusia itu sendiri telah menjadi bagian dari tubuhnya, dan mengendalikannya tidak berbeda dengan mengendalikan tubuhnya dengan pikirannya. Selain itu, semua keterikatan dan mekanisme dalam alat jiwa berbentuk manusia semuanya berada dalam kendali pikirannya. Huo Yuhao bahkan belum mengaktifkan Eye of Destiny-nya, dan mengendalikan alat jiwa kelas 7 dengan kekuatan spiritualnya sangat mudah. Itu bukan karena Xuan Ziwen tidak ingin membuat alat jiwa berbentuk manusia kelas 8, masalahnya adalah dia tidak memiliki bahan yang cukup baik.
Faktor pembatas lain untuk alat jiwa kecil berbentuk manusia adalah kekuatan dan daya tahan tubuh pengguna. Jika alat jiwa itu sendiri tidak sekuat tubuh guru jiwa, atau jika pertahanannya tidak bisa dibandingkan dengan pengguna, lalu apa gunanya? Xuan Ziwen memberi dirinya penanda kemampuan pertahanan alat jiwa berbentuk manusia kelas 8. Item seperti itu setidaknya harus dapat menerima pukulan dari Titlet Douluo, tetapi bahan yang dibutuhkan menjadi masalah penting dalam mencapai tujuan itu, dan itu adalah hal yang besar pada saat itu. Dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dalam keadaannya saat ini. Kecepatan Huo Yuhao sangat didorong oleh alat jiwa berbentuk manusia. Dia tidak mau menggunakan alat jiwa berbentuk manusia ini di depan White Tiger Duke. Pada akhirnya, ini adalah sesuatu yang sangat berharga sehingga bahkan insinyur jiwa kekaisaran Sun Mun akan tergerak olehnya. Item ini juga mewakili produk penelitian Tang Sekte dalam alat jiwa. Sama seperti bagaimana Sun Mun Empire tidak akan pernah ingin alat jiwa pengintai udara ketinggian tinggi mereka berakhir di tangan musuh mereka, Huo Yuhao tidak akan pernah ingin rahasia alat jiwa ini diketahui oleh orang lain, baik teman maupun musuh. 3 pasang sayap menyembur dengan cahaya, dan tubuh Huo Yuhao berayun di udara saat dia dengan cepat meningkatkan kecepatan. Dia segera menyerbu ke insinyur jiwa yang baru saja melepaskan tembakan padanya. Posisi yang diberikan Xuan Ziwen kepadanya bukanlah pertarungan jarak jauh, sebaliknya, itu adalah pertarungan jarak dekat. Alasan untuk itu adalah karena pertempuran jarak dekat adalah keahlian Huo Yuhao, dan kekuatannya akan ditingkatkan sekali lagi melalui alat jiwa berbentuk manusia, sehingga kekuatan tempur dan kemampuan bertahannya dapat ditingkatkan lebih jauh. Ini adalah motivasi bagi Xuan Ziwen dalam menciptakan alat jiwa ini. Kecepatan Huo Yuhao meningkat hampir 100% pada saat itu dengan bantuan alat jiwa berbentuk manusia kelas 7, dan ia mencapai standar Sol Douluo. Dia berhasil mendekati insinyur jiwa yang telah menggunakan meriam petir dalam 2 kedipan mata. Insinyur jiwa itu memegang meriam petir di bahunya, dan detektor osilasi telah berfokus pada lokasi Huo Yuhao selama ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada titik terang kecil di detektor osilasi yang dengan cepat datang ke arahnya, dan dia benar-benar terkejut. Namun, dia adalah seorang insinyur jiwa veteran, dan reaksinya juga sangat cepat. Dia tidak punya waktu untuk menarik detektor osilasi di tangannya, dia membuka tangannya dan segera membuangnya. Pada saat yang sama, penghalang putih segera muncul keluar dengan tubuhnya sebagai pusat. Pelindung jiwa pelindung kelas 7 ini adalah insinyur jiwa kelas 7. Bukan itu saja. Lapisan cahaya keemasan bersinar di tubuhnya segera setelah itu. Dia adalah pemimpin tim 5 orang ini, dan dia bahkan membawa Invincible Barrier yang hanya bisa digunakan sekali. Item ini bukan masalah standar di Kekaisaran Sun Mun karena itu terlalu mahal. Dia telah membuatnya sendiri setelah menabung cukup banyak untuk bahan-bahannya. Kecepatan Huo Yuhao membuatnya heran, karena kecepatan itu hanya bisa berarti bahwa musuhnya adalah Douluo jiwa. Dia tidak ingin dilenyapkan dalam satu pukulan, jadi dia bertindak tegas, dan menggunakan Invincible Barrier-nya. Namun, apa yang tidak dia duga adalah bahwa pukulan hebat dalam imajinasinya tidak pernah datang. Cahaya tiba-tiba jatuh ketika jaraknya sekitar 100 meter darinya, dan detektor osilasi yang jatuh dari tangannya dari sebelumnya tiba-tiba menghilang di udara. Setelah itu, cahaya mulai berlari ke arah sayapnya dengan kecepatan luar biasa. Hati-hati, Little Four. Dia mulai berteriak histeris. Ya, Huo Yuhao tidak menyerangnya, karena menyerang insinyur jiwa kelas 7 yang menggunakan kelas 7 Invincible Barrier mengambil terlalu banyak energi dan tenaga. Invincible Barriers hanya bisa dipertahankan untuk durasi yang sangat terbatas, jadi mengapa dia membuang-buang waktu? Huo Yuhao berhasil meraih detektor osilasi. Mainan yang fantastis. Ini adalah alat jiwa kelas 6. Tidak, ini bukan alat jiwa kelas 6, karena itu tidak akan dapat memiliki jangkauan seperti yang baru saja terjadi. Huo Yuhao berpikir dalam dirinya sendiri ketika dia berlari 1000 meter secara horizontal, dan tiba di depan insinyur jiwa lainnya. Reaksi insinyur jiwa ini juga sangat cepat. Dia dengan cepat menarik detektor osilasi dan mengaktifkan pelindung jiwanya pada saat yang sama. Dia membuka tangannya, dan 2 bilah cahaya terentang dari tangannya.
Dia mengayunkannya dengan sangat cepat, dan mereka membungkus seluruh tubuhnya seperti bola. Dia sebenarnya adalah seorang insinyur jiwa tempur jarak dekat, dan dia sepertinya cukup kuat. 6 cincin jiwa bersinar di tubuhnya, 2 kuning, 3 ungu, dan 1 hitam. Pertarungan sesungguhnya tidak seperti pertarungan latihan. Tidak ada yang akan merasa ingin melestarikan keterampilan jiwa mereka pada saat-saat penting, dan insinyur jiwa ini berperilaku dengan cara yang sama. Cincin jiwa yang menyala di tubuhnya adalah yang terakhir dan keenam cincin jiwa hitamnya. Bola putih besar muncul dari belakang punggungnya. Itu tampak seperti cangkang kura-kura putih. Ada banyak pola di permukaannya, dan cangkang kura-kura ini dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan yang mulai melenggang di sekitar insinyur jiwa tempur jarak dekat ini, sebuah formasi perisai. Insinyur jiwa tipe pertahanan mirip dengan kakak senior ketiga. Dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk pertahanan dan alat jiwa untuk menyerang, bukan pilihan yang buruk. Dia hidup sampai statusnya sebagai salah satu elit Sun Moon Empire. Tidak banyak insinyur dan prajurit jiwa yang ditinggalkan Kekaisaran Sun Moon untuk menjaga pegunungan Mingdou, tetapi mereka semua adalah elit, dan kualitas telah digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitas. Tetapi bisakah pertahanan seperti itu menghentikan saya? Insinyur jiwa ini semua tegang saat dia mengaktifkan kemampuan defensif dan ofensifnya. Yang lain dengan cepat mendekati dia, dan mereka hanya membutuhkan 3 detik. Dia hanya perlu membela diri selama 3 detik sebelum bala bantuan tiba. 3 detik, hanya 3 detik. Insinyur jiwa kelas 6 ini sangat percaya diri. Musuhnya tidak menyerang pemimpin timnya, yang merupakan insinyur jiwa kelas 7, dan itu berarti dia tidak percaya diri untuk melakukannya. Karena itu masalahnya, musuhnya tidak boleh lebih kuat dari pemimpin timnya, atau mungkin dia hanya sedikit lebih kuat. Dengan kemampuan bertahan saya, bagaimana saya tidak bisa bertahan selama 3 detik? Penilaiannya sebenarnya sangat akurat. Dalam hal kekuatan jiwa, standar Huo Yuhao mirip dengan pemimpin timnya. Mereka berdua sage jiwa, tetapi bisakah kekuatan mereka juga sama? Huo Yuhao telah melenyapkan Master Roh Jahat dengan 8 cincin ketika dia hanya memiliki 5 cincin. Ketika dia baru saja mendapatkan cincin ke-7, dia berhasil membunuh Evil Tyrant selama 100.000 tahun. Bagaimana kekuatan seperti itu diukur murni dengan kekuatan jiwa? Retak seakan tiba-tiba muncul di udara. Retakan ini tidak terlalu jelas, dan insinyur jiwa kelas 6 hanya bisa melihat cakar tajam yang tampaknya muncul entah dari mana, bersama dengan bayangan emas gelap yang membawa ketajaman yang mencekik, dan melintas di depannya di depan saat dia masih mengayunkan pedangnya dengan saksama. Namun, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya menjadi dingin, seolah semuanya menjadi berbeda. Semua awan dan gunung tampak membeku, dan segala sesuatu yang dia dapat kendalikan tidak bisa lagi dikendalikan. Ini adalah. Dia tertegun sejenak, dan dia menyadari pada saat berikutnya bahwa dia jatuh dari langit, diterjun bebas. Gelap sekali. Kenapa aku tidak bisa melihat apa-apa lagi? Ya, cakar yang tajam keluar dari langit, hanya ada satu, dan itu adalah emas gelap, cakar setajam silet. Dark Golden Terror Claw Huo Yuhao. Ketajaman yang menakutkan merobek-robek tubuh musuhnya dalam sekejap, tentu saja, musuhnya tidak bisa mengendalikan apapun lagi. Dark Golden Terror Claw Huo Yuhao di tangan kanannya memiliki kekuatan yang sebanding dengan serangan dari serangan habis-habisan Dark Golden Terror Claw Bear, 10.000 tahun, bersama dengan kehebatannya yang semakin meningkat. Bagaimana kekuatan ledakan yang datang begitu cepat bisa menjadi sesuatu yang dapat dilawan oleh seorang kaisar jiwa, seorang insinyur jiwa kelas 6. Bahkan jiwa Douluo berdering 8 akan merasa takut ketika Huo Yuhao ada di dekat mereka, apalagi insinyur jiwa. Huo Yuhao berhasil dengan satu pukulan, dan cahaya emas gelap menghilang setelah satu flash. Sinar dan meriam jiwa yang meringkas menjadi badai segera meletus menuju tempat Huo Yuhao menyerang. Namun, dia sudah jauh dari lokasi itu, dan setiap ledakan dan serangan tidak memengaruhinya sama sekali. Teleportasi instan. Keterampilan itu milik tulang kaki kirinya. Dia sudah menggunakan teleportasi instan pada saat setelah dia melakukan serangan, dan Huo Yuhao bahkan tidak repot-repot mengamati bahwa insinyur jiwa kelas 6 yang baru saja dia serang.
Betapa penghalang jiwa, bilah cahaya, keterampilan jiwa defensif 10.000 tahun, di hadapan Dark Golden Terror Claw yang telah diresapi dengan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, semua itu tidak ada artinya. Dia di sana. 4 insinyur jiwa yang tersisa dengan cepat menemukan lokasi Huo Yuhao dengan detektor osilasi mereka. Namun, Huo Yuhao hanya bergerak terlalu cepat. Dia bergegas menuju jiwa kaisar lain dengan beberapa ledakan-ledakan sebelum mereka berempat bisa mengelilinginya, dan berhasil keluar pada akhirnya dengan imitasi. 2 sage jiwa dan 2 kaisar jiwa, itu adalah 4 lawannya yang tersisa. Huo Yuhao berbalik dan menatap seorang insinyur jiwa kelas 7 yang memiliki meriam tajam di pundaknya ketika dia berlari ke depan. Pada saat berikutnya, yang bisa dilihat oleh insinyur jiwa kelas 7 ini adalah cahaya keunguan yang menyilaukan. Ledakan. Bung berderak muncul di kepalanya, dan 3 lainnya memandang dengan sangat heran ketika kepala kelas 7 jiwa sage ini tiba-tiba meledak. Bagian merah dan putih berhamburan dan terbang ke segala arah, dia bahkan tidak bisa menembakkan meriamnya yang menusuk sebelum tubuhnya jatuh ke tanah seperti batu yang jatuh. Perubahan mendadak dalam keadaan ini mengejutkan 3 lainnya. Sementara pada saat ini, Huo Yuhao bertabrakan dengan kaisar jiwa yang dia targetkan.